Teman-teman, pemerintah sekarang ini lagi pede banget kayaknya. Bilang kita mampu tangani bencana Sumatera tanpa bantuan asing. Tapi ya tidak aja deh datanya. Ini bencana kemanusiaan skala besar loh. Iya nggak? Ya, saya langsung ke Mas Ansi. Setiap bencana, solidaritas internasional itu biasa. Kita dari dulu juga terbuka kok tangannya menerima bantuan seperti tsunami Aceh. Kemudian ketika ada masalah di Gaza, kita pun mengirimkan bantuan. Tapi sekarang di kasus bencana Sumatera, pemerintah, presiden menegaskan tidak akan membuka bantuan dari asing karena dianggap masih mampu. Bagaimana tanggapan Anda? Ilona, kalau kita baca data BNPB soal jumlah korban dan melihat realitas di lapangan, dampak kehancuran dan kerusakan, saya berani menyimpulkan bahwa ini adalah bencana kemanusiaan skala besar. Karena skala besar adalah sangat wajar kalau hari ini... Ingat ya, urusan nyawa itu di atas urusan negara. Negara ada buat manusia, bukan sebaliknya. Masa rakyat menderita, kita masih mikirin gengsi kedaulatan. Enggak. Bencana Sumatera itu menyita perhatian dunia internasional. Mendapatkan keprihatinan, aksi solidaritas yang luas, dan simpati dari berbagai belahan dunia. Saya ingin tegaskan pada kesempatan pertama, bicara bencana itu bicara kemanusiaan. Relasi antar manusia, bukan relasi antar negara. Posisi ini harus betul-betul dimengerti oleh negara. Kenapa? Yang menjadi korban adalah manusia, yang terpanggil melakukan aksi solidaritas adalah manusia. Manusia itu ada lebih dahulu dari negara. Negara ini ada untuk menjamin eksistensi, keberadaan, dan kehidupan manusia. Jadi dasar pikiran seperti ini yang harus ada di kepala pemerintah sebagai pengambil kebijakan publik. Dan kalau kita bicara kemanusiaan, kemanusiaan itu melampaui segala hal. Melampaui kepentingan nasional, melampaui kedaulatan negara, melintas sekat-sekat primordial, etnik, agama, warna kulit, dan seterusnya. Dan kalau kita bicara kemanusiaan, yang muncul itu apa? Dasarnya, sikap kasih, sikap solidaritas, persaudaraan. Saya ingat betul seorang filsuf yang namanya Richard Rorty. Itu dia tulis buku, kalau nggak salah judulnya. Narasi sumbernya saya ini benar. Ini sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan cuma buat Indonesia, tapi dunia. Kalau warga kita nangis, dunia pasti merasa kasihan juga. Kontingensi, ironi, dan solidarity. Singkatnya dia katakan begini, penderitaan itu akan memunculkan secara spontan aksi solidaritas universal. Nah, jadi bantuan asing mestinya itu terbuka, dan mestinya negara kita sebagai bangsa itu punya perspektif positif terhadap bantuan asing ini. Kenapa? Karena terpanggil secara spontan. Ini aksi solidaritas. Tidak ada yang lebih tinggi lagi dari kemanusiaan ini. Sila kedua Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan kemanusiaan Indonesia yang beradil dan beradab. Bukan. Kemanusiaan itu maknanya adalah humanisme universal. Artinya kalau orang Indonesia, manusia Indonesia itu menderita dan menangis, itu menjadi penderitaan manusia global. Inilah yang harusnya menjadi spirit dan kesadaran dari para pemimpin di negara ini. Nah, ini yang hari ini kita lihat ini belum tampak. Jadi kalau bicara soal kedaulatan, mestinya hari ini kedaulatan negara itu berada di bawah kemanusiaan. Dan bantuan kemanusiaan dari luar negeri itu bukan merusak kedaulatan negara kita. Bantuan kemanusiaan dari luar negeri itu bukan berarti negara kita tidak mampu. Tetapi itu secara spontan. Dan saya tahu persis bahwa kita sadar Presiden Prabowo Subianto berkali-kali itu mengatakan apa? Ingat ya, jangan sok kuat, dunia mak saling butuh. Menurut kalian ini keputusan tegas atau malah nyusahin rakyat? Kita perlu membangun kerjasama yang erat, hubungan interdependensi
ya, saling membutuhkan. Beliau juga kita tahu sejak awal dilantik itu rajin sekali keliling berbagai belahan dunia. Untuk apa? Untuk membangun pertemanan, perkawanan pada fora internasional. Artinya apa? Artinya mestinya kejadian bencana di Pulau Sumatera ini akan memunculkan kerjasama internasional sebagai suatu bentuk kepedulian global karena ada kemanusiaan yang terkoyak di sini. Jadi rasa kemanusiaan kita itu harus bisa membuat kita itu terpanggil untuk melakukan aksi solidaritas yang melintas batas-batas negara ini. Itu saya kira ini poin yang harus menjadi titik tekan sehingga kemudian kita jangan bersikap autarkis. Ya ini kan kelihatannya para pengambil kebijakan ini itu menganut perspektif realis yang orientasinya pada self-help. Membereskan segala hal sendiri. Hari ini kan kita hidup saling membutuhkan. Saya kira ini realitas dunia internasional dan kehidupan kemanusiaan kita. Baik, Mbak Din. Atau malah nyusahin rakyat? Komentar di bawah. Oke, terima kasih.